Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervin Indria Sabatiani. Saya di sini akan menjelaskan tentang contractional feature of steam turbine. Apa sih steam turbine itu atau turbin uap itu? Mungkin sudah tidak asing bagi kalian mendengar kata turbin uap. Ya. Untuk kebutuhan energi dalam kehidupan manusia tidak akan pernah hilang. Nah, untuk apa? Untuk mensejahterakan kehidupan. Salah satunya yaitu energi listrik. Biasanya energi listrik berasal dari perusahaan pembangkit listrik, ya, seperti PLN. Umumnya perusahaan tersebut menggunakan PLTU sebagai penghasil listrik atau pembangkit listrik tenaga uap. Nah, komponen terpenting dalam PLTU tersebut itu adalah turbin uap. Nah, turbin uap di sini adalah alat untuk mengubah energi kalor dalam uap menjadi energi kinetik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi turbin. Klasifikasi turbin di sini berdasarkan konstruksi casing. Yang pertama yaitu single casing. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah contoh single casing atau turbin dengan single casing. Nah, turbin single casing hanya memiliki satu buah casing, sehingga seluruh tingkat sudut-sudutnya terletak dalam satu casing dan poros dikopel langsung dengan generator. Biasanya dipergunakan pada turbin dengan kapasitas yang kecil. Dan selanjutnya yaitu multi casing, dan ini contoh skema gambarnya. Untuk multi casing otomatis memiliki lebih dari satu casing atau lebih dari dua casing yang dipasang secara ada yang seri dan ada yang paralel. Untuk turbin yang tersusun secara seri dinamakan tandem compound turbine. Nah, ini adalah susunan tandem compound turbine, dan ini disusun secara paralel dan disebut juga dengan susunan cross compound turbine. Untuk tandem compound turbine itu memiliki satu generator saja. Jadi generatornya lebih besar karena untuk menampung banyak turbin, jadi membutuhkan generator yang besar. Kekurangannya itu lebih sulit dalam transportasi ketika awal pemanasan dan membutuhkan lebih besar crank untuk overhaulnya. Dan selanjutnya yaitu di sebelah kanan ada susunan cross compound turbine. Untuk susunan cross compound turbine atau susunan paralel itu generatornya tidak hanya satu, jadi ada dua, dan konstruksinya lebih kecil sehingga pemasangan atau overhaulnya lebih mudah. Dan selanjutnya klasifikasi turbin uap berdasarkan aliran uap. Ada dua. Yang pertama itu single flow. Jadi turbin single flow memiliki aliran uap satu arah saja. Contohnya pada single casing maksudnya. Nah, ini mempunyai satu arah aliran saja, yaitu ke sana, sehingga timbul aksial yang cukup besar. Aliran single flow terdapat pada turbin jenis single casing atau tandem compound-nya. Dan selanjutnya double flow. Turbin dengan jenis double flow itu alirannya dipecah menjadi dua, ya, dan saling berlawanan, yang satu ke arah kanan dan satu ke arah kiri. Nah, ini ya, uap masuk di bagian tengah dan aliran itu langsung menyebar ke arah kanan dan kiri. Itu karena apa? Karena volumenya yang sangat besar, jadi dibuat dengan konstruksi yang seperti itu untuk mempermudah atau untuk menampung semua aliran.
aliran uap. Selanjutnya perbedaan HP, IP, dan LP turbin. Seperti yang kita lihat di layar, ini adalah termasuk siklus Rankine ideal dengan satu turbin. Nah, uap masuk ke turbin di ekspansi satu kali saja dan langsung keluar ke kondensor. Berbeda dengan siklus Rankine ideal dengan pemanasan ulang. Seperti ini. Ada HP atau high pressure turbine dan ada LP low pressure turbine. Nah, uap masuk ke HP dengan tekanan dan temperatur yang tinggi. Setelah itu diekspansikan sehingga tekanan dan temperaturnya turun. Seperti yang kita lihat di gambar sebelah kiri ini, posisi titik 3 itu titik 3 ini berada di sini sebelum masuk ke HP, dan setelah diekspansikan turun ini di titik 4. Setelah di titik 4 ini uap masuk ke boiler dan dipanaskan dulu. Ada salah satu komponen boiler itu yang berfungsi sebagai pemanasan, yaitu namanya reheater. Dan selanjutnya keluar dengan kondisi temperatur yang tinggi, tapi tekanannya tetap rendah. Nah, ini titik 4 ke titik 5 ini setelah keluar dari boiler, dan di titik 5 ini temperaturnya tinggi, sama dengan titik yang 3 ini. Setelah itu masuk ke LP turbin, diekspansikan, tekanannya diekspansikan sesuai dengan kondisi kondensor, dan tekanan dan temperaturnya turun. Nah, ini titik 5 setelah diekspansi turun ke titik 6 itu setelah keluar dari LP turbin. Setelah itu masuk ke kondensor. Nah, yang tadi memiliki dua turbin, HP dan LP. Yang membedakan HP dan LP ini adalah tekanan kerjanya. Dan selanjutnya ini ada 3, yaitu HP, IP, dan LP. HP itu high pressure turbine, IP intermediate pressure turbine, dan LP itu low pressure turbine. Ketika biasanya PLTU menggunakan 3 itu karena membutuhkan kapasitas yang besar. Kapasitas yang besar otomatis aliran uapnya juga besar. Jadi kalau aliran uapnya besar dan hanya satu kali saja aliran, itu akan sangat berat atau sangat sulit dan membutuhkan keluaran yang sangat besar pula. Contohnya di sini, ketika kapasitasnya besar dan satu kali aliran itu di sininya itu keluarannya diameternya membutuhkan sangat besar, dan porosnya juga harus besar, bantalannya juga harus besar. Jadi kan konstruksinya sangat besar dan berat gitu. Nah, untuk mengantisipasi itu, tekanan uapnya diekstrak dibagi menjadi 3 tahap. Nah, yang ini contohnya, ini masuk ke sini, ke HP, IP, dan LP. Ketika uap masuk ke HP, itu tekanannya tinggi, dan keluar dari HP itu tekanannya, atau setelah diekspansikan di HP itu tekanannya turun, tapi volumenya itu besar. Jadi keluarannya HP ini diameternya besar. Setelah itu masuk ke reheater menuju ke IP turbin. Sebenarnya ini harus besar pula karena tekanannya rendah, volumenya sudah besar. Terus
masuk lama kelamaan di sini kan diameternya juga besar. Nah, ini untuk menampung volume uap yang keluar dari IB. Nah, di sini menuju ke LP. Kenapa LP melalui saluran masuknya atau inletnya itu dari tengah? Karena volume yang besar itu membutuhkan tempat atau luasan yang besar juga, tempat yang besar. Jadi di sini melalui tengah dan dialirkan ke kanan dan ke kiri. Kalau yang HP dan IP turbin itu satu arah saja. Terus kalau DLP itu dua arah, yaitu kanan dan kiri. Ini skemanya, dan ini contoh gambar realnya atau ya contoh gambarnya gitu, yang bukan skema. Nah, di sini ini ada HP, IP, dan LP. Di sini HP itu tekanannya tinggi, masuk ke HP itu tekanannya tinggi dan keluar ke heater, terus masuk ke IP. Nah, di sini awalnya agak kecil, terus di sini besar, agak ke sana itu volumenya besar, terus keluar menuju ke LP. Nah, kenapa ini di sini diameternya masih kecil, ini masuknya masih kecil, terus ini diameternya sudah besar? Karena volume yang keluar dari IB ini besar, volume uapnya besar, terus masuk melalui tengah dan dialirkan ke arah kiri dan arah kanan. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, dan mohon maaf sebelumnya kalau saya ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.